Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Humam. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai tadarus, mari kita siapkan mushaf Al-Qur'annya. Dan untuk yang muslimah, harap untuk mengenakan hijabnya. Sebelum memulai tadarus, mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya, Quran Surah Al-An'am, Surah ke-6, Juz ke-8, ayat ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Bagi mereka disediakan tempat yang damai atau surga di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, akan Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Sungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah Muhammad, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan sebagian untuk Allah sambil berkata menurut prasangka mereka, "Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami." Bagian yang untuk berhala-hala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk tatapan mereka itu. Dan demikianlah berhala-berhala mereka menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allah
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sudah bertilawah hingga Quran Surah Al-An'am ayat ke-137. Semoga bagi yang membaca maupun mentadaburinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat di hari kiamat kelak. Untuk mengakhiri tilawah tadarus pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari kita buka doa dengan membaca istighfar lalu ayat kursi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Rekan-rekan guru yang saya hormati, para siswa-siswi SMA Negeri 28 Jakarta yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seseorang yang berbuat ikhlas. Materi ini saya ambil dari Ustadz Hanan Attaqi yang telah beliau sampaikan melalui channel YouTube-nya. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang kisah seseorang yang merasa gagal bersedekah 3 kali. Pada malam pertama dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya seseorang yang berhak dan membutuhkan sedekah saya." Setelah dia berdoa, dia keluar dari rumahnya untuk mencari seseorang yang mau menerima sedekahnya. Tak berapa lama dia ketemu dengan seorang laki-laki, lalu dia memberikan sedekahnya tersebut. Esok harinya ada berita gempar di kampungnya bahwa seorang pencuri telah mendapatkan sedekah. Mendengar hal itu, laki-laki ini merasa sedih karena dia telah memberikan sedekah pada orang yang salah. Malam kedua, laki-laki ini kembali berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya seseorang yang berhak dan membutuhkan sedekah dari saya." Kemudian dia keluar dari rumah. Tak berselang lama dia menjumpai seorang wanita, lalu dia memberikan sedekah kepadanya. Keesokan harinya kembali gempar. Tetangganya mengatakan bahwa tadi malam seorang penjinah atau pelacur telah mendapatkan sedekah. Kembali laki-laki tersebut sedih untuk kedua kalinya karena dia telah merasa gagal dan memberikan sedekah kepada seorang pelacur. Pada malam ketiga, laki-laki ini kembali berdoa, "Ya Allah, mohon deh kali ini tunjukkan kepada saya seseorang yang berhak dan butuh akan sedekah saya." Kemudian laki-laki tersebut keluar rumah untuk memberikan sedekah kepada seseorang yang membutuhkannya. Lalu ia menjumpai seorang laki-laki dan dia memberikan sedekah kepadanya. Keesokan harinya gempar kembali. Tetangganya menyampaikan bahwa tadi malam seorang kaya mendapatkan sedekah. Laki-laki tersebut kembali bersedih. Dia merasa gagal telah memberikan sedekahnya kepada orang yang salah, yaitu orang yang kaya.
3 kali dia salah dalam memberikan sedekahnya. Yang pertama, dia salah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Yang kedua, dia salah memberikan sedekah kepada seorang pelacur atau penjinah. Dan yang ketiga, dia salah telah memberikan sedekahnya kepada orang yang kaya. Laki-laki tersebut sangat bersedih karena dia sudah 3 kali gagal dalam memberikan sedekah. Pada malam keempat, laki-laki ini tertidur. Kemudian dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia didatangi oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan informasi tentang sedekah yang dilakukannya. Malaikat tersebut memanggil dalam mimpinya, "Hai Fulan, sedekahmu yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sedekahmu kepada seorang pencuri telah menghalanginya melakukan pencurian. Sedekahmu yang kedua juga diterima karena dengan sedekahmu seorang penjinah atau pelacur tidak jadi melacurkan dirinya karena dia telah mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Sedekahmu yang ketiga pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sedekahmu terhadap orang kaya tersebut menyebabkan orang kaya yang kikir tersebut sadar, sehingga orang kaya tersebut sekarang menjadi orang kaya yang dermawan. Inilah keberkahan dari niat yang baik dan ikhlas, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa kulli imri'i manawa, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.